Gua bilang, ayo lu, sini lu berani lu. Gua balik lagi pas mundur nih. Ada satu orang bang, loncat katanya. Iya. Katanya loncat dari jendela Dari aja. jendela. Habis ke belakang gini. Gua di Refleks ya? Kaget lah gitu ya? Kaget, gua dipukul pak. Oke, bawah. Lu parah kena. Lu tuh sampai hampir meninggal. Lu tahu siapa yang kena? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan tegang, harus santai. Sebelum gua ngeliput orang sebelah gua, terima kasih. Gua sekali lagi mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang masih nonton, yang masih support, like, komen, jangan lupa juga di-subscribe, dikirim pokoknya ke manapun, disebar deh pokoknya ya kan, karena di sini tujuan niat gua tuh baik, intinya ya sedikit menghibur gitu. Mungkin langsung aja ya kan, dengan siapa nih konten sekarang nih, ngeliput siapa, langsung aja memperkenalkan diri orang sebelah gua nih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede. Saya lulusan tahun 2010-2011. Basis saya basis Citra, Pak. Alumni mana? Alumni BW, SMK Bina Warga. SMK Bina Warga, iya. 2010-2011. Iya. Basisnya? Saya basis dominan ke Citra, Pak. Citra ya? Kalau saya pikir, kalau dekat laut jalur Kandang Roda. Sebenarnya lebih dekat laut Kandang Roda. Tapi saya memilih ke Citra. Dia nyari yang agak-agak angker, ya kan? Iya, jalur angker itu. Tapi sebelum kita kulik lebih dalam tentang Dede, ya kan? Awal ceritanya tuh gimana bisa masuk ke BW? Sebelum saya masuk SMK Bina Warga, saya dulu pernah sekolah di SMK Negeri di Kradenan, Bang, di Kampak. Kampak? Iya, di Kampak. Sebelum saya ke SMK Bina Warga, saya di sana cuma ikut tes. Dari situ saya nggak lolos, Bang. Oh, nggak lolos. Nggak lolos, saya ditawarkan dimasuk ke pertanian, perkayuan. Jurusannya? Iya. Kemudian orang tua bilang, tujuannya kan suruh otomotif, kalau nggak mesin. Iya. Dari situ saya, ya udahlah, saya nyari lagi aja. Dari situ saya masuk Al-Huda. Street ya? Iya, street. Al-Huda itu, Cibinong itu, Bang. Iya. Dari situ saya udah daftar, ikut MOS. Dari situ saya udah gak nyaman, Bang. Kenapa? Dari situ udah gak nyaman karena ada satu orang seperti kayak saya, ikut MOS juga. Cuma dia ada babangan. Oh gitu. Dia ada babangan. Dia ngolek nih, Bang, ngolek gua nih. Sini lu, tambahin. Kata gua, tambahin buat apa? Iya. Lu sama gua. Sama-sama MOS ya? Iya, sama. Gitu. Dia bilang buat abang-abangan gua, gua bilang nggak ada gua. Ya udah, gua cabut langsung masuk kelas lagi. Dari situ udah kelanjutan, saya udah pulang. Saya udah nyampe gerbang, bubar. Saya diem dulu, Bang, di samping. Karena banyak yang bubar nih. Iya, baru pulang soalnya. Iya, baru pulang. Soalnya dari situ saya ketemu, Bang. Dia ada di seberang gua. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Dipanggil gua. Sini lu. Gua dipanggil itu bukannya sama orang yang malak gua. Dipanggil sama abang-abangan. Abangannya itu. Iya, dipanggil gua. Sini lu. Lu bener tadi gak nambahin? Ya, Bang, gua gak ada, Bang. Gitu, bilang gitu. Gak ada gua.
Lalu diambil nih uang gua di sini, Di 5.000. kantong. Iya, 5.000. Gua bingung mau ngelawan, dia alumni. Oh ya udah dah, gua daripada gua habis, Iya, gua mikirin pasrah habis, aja ya. Udah gua pasrah. Gua mikirin cuma satu dalam itu tuh, gua mikirin balik. Karena itu uang satu-satunya lu tuh, Iya, sisa satu itu ya. Iya, gua mikirin balik. Jalan, apa gua nekat naik angkot, nanti gua terbayar. Gua gitu. Gua naik angkot dari situ tuh sampai Citerap lah, tiba. Gue mikirin dalam perjalanan tuh ada gak ya teman gue yang di angkot Monster itu di Citerap yang kenal lah iya, gitu ya. Yang kenal. Pas gue nyampe ada uang, alhamdulillah. Gue bilang alhamdulillah ada. Gue langsung lari, bang tungguin. Gue ambil minjem uang, gue buat bayar. Tuh udah gue bayar. Ditanya kenapa lo? Gue dikolek kata gue. Habis uang gue. Uang satu-satunya 5.000 kata gue. Gue dimalu-maluin lah ya. Udah gue pulang tuh. Gue pulang udah sampai rumah gue gak sekolah bang. Besokannya? Iya gak sekolah lagi gue. Gitu gak sekolah lagi gue. 5 hari itu gak sekolah. Tanya sama ibu, kenapa? Gak nyaman. Kata gue bilang gak nyaman gak bu. Ini mah gak nyaman. Bokap gue bilang kalau lo emang gak mau sekolah ya udah lo mau cabut. Pergi dari rumah. Kata gue. Ini amat ya kata gue. Ya tapi ya, enggak sorry ya. Sorry ya. Iya. Orang tua bener dong sebenarnya iya, kan. Bener, ya. Dari situ gue tuh ada ternyata alumni BW bang. Ketemu. Iya. Satu kampungan sama lo. Iya satu kampung. Gue baru tahu itu. Baru tahu. Pas gue tanya, emang alumni mana? BW mana ya kata gue tuh. Gue gak tahu bang. Gue kata dia Pomat. Gue dengar Pomat tuh tahu gue tempat Pomat tuh di mana di Bogor tahu. Cuma gue gak tahu sama sekolah BW. Gak tahu. Dibawalah sama dia besoknya, gue daftar. Oh di sini ternyata. Terus ternyata tuh gue lewatin sekolah negeri dulu bang. Iya, Raskal. Iya Raskal. Gue kira tuh yang depan, ternyata bukan. Ada yang belakangnya. Oh satu sekolah ini berarti yang nama negeri 2 tuh ini. Iya. Bogor tuh ini kata gue tuh. Gue udah masuk di situ di BW. Udah beres mos tuh masuk udah beres mos gue. Masuk udah dapat kelas 7A kalau nggak salah tuh dulu tuh. Jurusan? Otomotif. Sesuai lah ya? Iya sesuai. Orang tua. Sebenarnya sih orang tua gak ngizinin ke sana bang. Gak ngizinin. Kenapa? Dengar sering katanya tawuran. Banyak yang tetangga bilang kalau dari sekolah situ dibolehin katanya. Kan sering tawuran gini-gini nih. Gua nggak tahu bang. Pertamanya tahu itu apa? Itu sekolah itu sering tawuran. Nggak tahu. Dari situ gua ada ini jalani sekolah tuh ya. Dalam pas beres mos tuh gua ke kantin bang, gua ke kantin ibu lah yang sering katanya dengar ya bahasa Citerap tuh di sini. di situ. Iya gua dengar. Gua gak ada teman tuh pertama gua masuk gak ada teman bang. Padahal gua yang kenal ada yang kenal alumni yang dari SMP gua ada. Kata gua kok pada diam. Mungkin dia tahu awalnya gua sekolah di sana. Di street itu. Mungkin awalnya. Tapi kan lu udah masuk ke BW men. Iya, mungkin takutnya apa? Mata-mata. Iya, takutnya apa gimana lah gitu. Wah, gua mati nih. Gua kayaknya ini mau dipukulin nih katanya. Oh, sampai ada pikiran seperti itu ya? Iya, gua sambil makan uduk itu. Iya. Uduk. Makan uduk. Makan uduk tuh sambil aduh gua enggak tenang gitu ya. Tenang. Kayak gak ada nyaut, nyapa gua gitu. Tiba-tiba ada satu orang tuh CS gua tuh yang orang terap tuh gak mau. Siapa? Heri Eko. Mudah-mudahan sehat Eko. Iya, sehat selalu. Sukses. Ya, dia nanya, "Oh, tuh udah Mas," kata dia, "Lu bukannya di sini tuh di street." Udah 5 hari gua gak ikut mas dulu lagi. Kata gua tuh. Gua makanya kesini dibawain alumni kata gua tuh. Dari situ gua punya cerita nih, Bang. Apa? Cerita gua ya Pak, culun-culunnya ini pas tawuran nih. Di Citerap, Bang. Citerap. Ini udah di BW kan? Iya, di BW ini. Gua kan nggak tahu ya titik-titik musuh tempatnya di mana. Nggak tahu. Iya, tongkrongannya. Ternyata gua lewatin tuh ada 2 sekolahan dulu, Bang. Apa tuh? Yang pertama SBM, Bang. Pertama di Martel. Yang keduanya dekat Baso tuh TD, Tridharma. Baru kesananya Raskal, BW. Dari situ. Iya. Ikutlah di sana nongkrong sana. Ternyata tiap hari Bang di situ, nongkrong tiap pagi. Ribut. Wah, kata saya tuh, tawuran mulu di sini ya. Awal-awal saya kabur mulu Bang. Iya. Kalau kelas yang lain lah, mungkin yang lain 1, 2, 3 pada lari ke depan. Gua lari Bang, takut gua. Takut.
Wah, gue takut gue daripada gue mati konyol, gue kabur. Mungkin ada yang lihat gue sering kabur, gue ditegur bang. Abang kelas ya? Iya, ditegur. Lu udah gak pernah bawa BR, kabur mulu lagi, gitu. Ya gue kan mikirnya gue takut. Manusiawi lah. Iya, gue kena, gue bisa apa ini, gue megang takut. Mati konyol dia nanti. Betul. Ya, nah pas gue ini nih berangkat nih bang nih, berangkat ke Citerep tuh emang basis paling ramai tuh bang, berak tuh. Saat zaman lo itu? Iya, ramai itu bang. Saya berangkat tuh 6 angkot dulu bang. 6 angkot banyak ya, 6 itu. angkot bang, iya 6 angkot. Enggak, itu sorry, itu BW doang atau udah? BW Raskal, yang saya perhatiin BW Raskal, mungkin di ini bang, apa di kebun kopi dia. Oh, di kebun kopi. Ya, kebun kopi, mungkin dia lewat bis lah, lewat ini ya. Saya paling banyak di situ BW ini ya BW Raskal ya, BW Raskal. Nanti kalau mungkin angkot itu ada yang kosong di Keranggan naik. Nanti sampai ITC mungkin ada anak-anak kawan ajakin bang, ya ajakin. Nah setelah itu saya angkot tuh bang, saya bertemu bang sama gerombolan STM Mekanika. Mebut? Iya. Di Jalan Lampu Merah. Lampu merah mana? Kandang Roda. Kandang Roda? Iya, Kandang Roda itu. Saya naik mobil itu ada di posisi kedua. Jadi depan ada, ini gerombolan, ini 6 angkot. Karena 6 angkot lu ada di yang posisi kedua ya, angkot kedua. Yang gua perhatiin tuh yang depan tuh katanya ada musuh di depan. Rame lah ya. Rame. Ternyata yang di bis tuh turun. 4 orang, 3 orang tuh dia turun. Gua suruh turun, gua turun ke depan. Gua megang kopal. Gua itu takut sebenarnya, takut gua juga. Aduh, gua takut lewat sebis lagi gua. Padahal teman gua juga banyak. Salah satu kelas 2, kelas 3 ada di dalam ada. Karena mungkin kelas 3 gak mau ini biar aja coba kelas 1 kelas 2 yang tahu gitu. Natar lah gitu ya. Gua ke depan tuh. Berapa orang ya gua maju tuh, ada 4 apa 3 orang tuh gua ngeladenin, gua sambit. Dia mundur, gua ada di deket pintu dia tuh, biar dia gak turun tuh si anak mebutnya itu. Ya, gua sambetin, gua bilang, ayo lu, sini kalau berani lu. Gua balik lagi, pas mundur nih, ada 1 orang bang, loncat katanya. Iya. Katanya loncat dari jendela bis. Ya, dia loncat bawa balok. Gua ke belakang gini, gua di refleks ya, kaget lah gitu ya. Kaget, gua dipukul pakai balok. Buat ganjel bis itu. Pala atau apa? Ini bang, pala. Ini. Iya, ini. Jadi sobek enggak, dia jadi luka dalam, bolong bang. Bolong. Oh iya men. Iya. Ada gua ngelihat bekok ke dalam dia. Jidatnya. Dalam. Sampai pas di hasil rongsonan itu, gua pas dulu sadar tuh. Sampai sini bang. Sampai ke belakang, iya, berarti kenceng banget ya? Ya, gua sih ngerasain kayak kenceng itu sakit banget. Enggak, lu saat kejadian kena itu, gua langsung ini. Pingsan? Bukan, nggak pingsan, gua diri dulu. Gua kayak gelap ini, kayak gelap banget ini, kayak gelap. Kata gua ini semakin, gua mata makin gelap. Gua langsung jatuh bang. Dirangkul gua inget tuh, dirangkul gua sama temen gua tuh yang namanya tuh Heri Eko, nggak tahu entah Agus Hermawan tuh dulu. Iya, gue dirangkul, dibawa gue ke angkot. Diangkot. Gue ditanya, istighfar. Eko tetap aja ke gue, istighfar, kawan istighfar. Ingetin lah gitu ya. Gue semakin itu, udah gue gak kuat. Gue ngeluarin darah. Dari? Mulut, hidung. Dari ini. Oh, kuping juga? Keluar semua ya? Keluar. Gue gak kuat, gue sadar itu udah gak berarti sadar. Mungkin gini kali, luka dalam kali ya? Iya, luka dalam ya. Gue gak sadar itu bang, udah gak sadar lagi. Gue dengar cerita teman gue tuh yang selalu ada di gue. Pas kejadian itu? Kejadian, sampai gue sadar dia selalu ada. Gue nanya, gue kasih tahu sama dia, sama si Eko tuh. Bro, lu tuh parah kena. Lu tuh sampai hampir meninggal. Kata dia? Iya, sampai hampir meninggal. Lu dibawa ke rumah sakit yang dekat
Al-Huda itu gak sanggup, Trimitra ya gak sanggup, dibawa ke Usada. Usada juga nyerah, gak bisa, sudah sanggup juga karena luka dalam katanya. Dikasih surat rujukan ke rumah sakit yang di ini mah Ciawi. Puncak ya? Iya, yang Ciawi itu di Puncak. Dibawa ke Puncak katanya. Bawa ke Puncak. Di situ gua dirawat, gua koma, Bang. Koma lu? Ya, sampai koma ya? Koma. Gua koma katanya seminggu koma gua. Seminggu gua koma. Gua sadar tuh pas hari apa ya itu. Pokoknya itu minggu itu gua sadar sehari itu gua melek katanya. Ada teman gue sebelah, tapi gue bengong. Sama ibu gue juga gue bengong. Iya, gak kenalin gitu ya? Gak kenal, gue gak tahu gue udah sadar. Gak sadar tapi ya? Sadar gak sadar sih. Iya, tapi mata gue kata melek. Melek kata gue. Kata gue, pas gue sadar bener asli, gue pegang, lah gue masih ada kata gue. Iya, alhamdulillah gue. Gue langsung copotin Bang, impusan di sini semua. Gue copotin tuh Bang. Malu. Iya, gue copotin. Gue pengen pulang. Gue marah. Karena gak boleh sama dokter. Iya. Karena baru sadar. Iya. Gue copot itu. Gak mau, gue pulang. Kata gue pengen pulang. Teman gue juga, deh jangan, lu ngapain pulang? Lu baru sadar. Gak mau, gue pengen pulang. Kata gue. Pas gue sadar Bang. Gue mimpi ya Bang emang. Gue kayak mimpi tuh. Apa yang lu gua kayak mimpi, dalam mimpi gua tuh ada kakek-kakek kan? Kakek-kakek? Iya, kakek-kakek. Kata gue ini siapa? Dia ngasih apa ya, kayak tali yang gua pegang. Ini buat lo, buat dia bilangnya anak. Kayaknya sih gua lihat mukanya gua mirip kakek gua, miripnya kakek gua. Nah, pas gua terbangun dari situ udah lu cerita gue kenapa gue jadi merinding. Aduh, saking seriusnya nih men ya kan. Aduh. Pas gua skip itu dari cerita itu Bang. Gua kan ini udah sadar gua pulang nih ya. Gua emang udah gua nekat emang gua pengen pulang, Bang. Pulang ke rumah. Gua nanya ke temen gua. Dompet gue, HP gue di mana? Udah inget ya? Iya. Udah inget. Gue tau gue dulu HP tuh di sini Bang. Yang menyompotin tuh katanya dia, si Eko katanya. Temen lo itu ya? Yang nelpon keluarga gue tuh dia yang ngabarinnya. Semua ya? Nah gini, lo mau bilang terima kasih nggak buat sahabat lo? Ini gue benar-benar terima kasih buat Heri Eko yang selalu dulu mau nolongin gue. Mungkin karena gak ada dia, mungkin kalau dulu gak ada dia, gak ada kabar buat keluarga gua. Benar. Ya itulah arti seorang sahabat tuh seperti itu, men. Jadi gini, solidaritas kekuatan anak STM tuh ya seperti itu. Padahal lu baru kelas 1 kan? Iya. Baru kenal kan, kasarnya belum lama kan? Iya, betul. Iya. Tapi ya setia kawannya seorang teman STM tuh ya seperti itu. Iya, benar. Gitu. Jadi gimana caranya? Ya karena lu sering sama-sama, dia nggak tega lah kalau udah ngeliat temen, ya kan? Iya. Sampai koma begitu, gitu. Ya mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Buat sehat selalu dah. Ya, amin. Iya. Nah buat itu yang lainnya juga. Itu kelas 1, Dek? Itu yang pas saya kenal tuh udah kelas 2, Bang. Mau kelas 2? Ya. Oh. Iya itu. Terus, pihak sekolahan gimana, Dek? Pihak sekolahan tuh, saya makanya kaget, ibu kok ke sekolahan? Ibu yang ke sekolahan. Aduh, kata saya teh, ngapain ya ibu ke sekolahan? Apa minta pertanggungjawaban, apa pengobatan tuntutan, apa gimana ya? Aduh, gue malu Bang sebenarnya. Di situ waktu itu mikirnya, aduh gue malu, udah kalah gue kena nuntut lagi, gitu ya. Gitu ya dulu. Iya. Aduh, ya mikirnya juga uang dari mana? Coba kalau nggak nuntut. Benar. Iya. Ya udah itulah, gue gak mau ngomong masalah itu. Ibu udah ngomongin itu. Nah enggak, masa penyembuhan lu saat lu kena itu berapa lama? Penyembuhan gue itu berobat jalan ada hampir setahun. Setahun? Iya, hampir setahun. Men, lu bayangin setahun dia berobat jalan. Jalan itu. Soalnya kalau saya gak berobat jalan, itu selalu kalau batuk, sakit? Bukannya sakit Bang. Kalau ada yang kuning-kuning itu, darah saya.
Oh. Darah saya keluarnya. Sampai begitu ya? Kalau saya darah. Saya, aduh, kok darah kata saya. Darah. Makanya dokter waktu itu ngizin saya pulang, tapi tetap berobat, terus kontrol jalan rutin. Berobat jalan lah saya gitu. Ini luka yang di kepala dia masih ada darah yang gumpal. Iya, darah. Mungkin gitu. Pas waktu itu juga emang saya waktu pas sembuh juga kalau kena panas tuh saya sakit, Bang. Saya pusing saya. Kata pusing. Suka selalu panas, kena panas saya pusing aja saya. Karena kalau sekolah saya pakai sweater kayak yang merah dulu, yang merah. Pakai aja saya, padahal pusing saya. Pusing ya. Iya. Ya maksudnya efeknya nggak enak banget lah intinya gitu ya. Iya, kadang udah berobat sana-sana, berobat jalan. Nah itu men, itu selama setahun Dede ngerasain seperti itu loh. Maksudnya masa penyembuhannya kan. Ya itu yang ibarat apa ya, maksudnya dampak dari ya tawuran ya seperti itu Dek, ya kan? Ya istilahnya itu udah resiko Dek sebenarnya gitu. Oh tapi saat itu akhirnya orang tua datang nuntut gitu ya? Ke pihak di sekolahan, dari sekolahan masuk ke SMK MINK, terus gua dengar. Lu tahu siapa yang kenain? Itu dia, Bang. Iya. Kalau saya kan pas waktu kelas 1 mau ke kelas 2 tuh gak kenal sama dia, Bang. Baru-baru nama dia itu apa Ambon yang mana. Sedangkan ya di sekolah kita juga ada banyak yang namanya Ambon. Benar. Banyak. Benar. Ambon saya gak mau kenal sama orang yang di Amerika Ambon ini. Bodo amat saya. Gak peduli lah kasarnya gitu ya. Mendingan kalau ketemu bentrok udah gitu ya, clear ya. Oh jadi yang lu tahu itu Ambon Blewer itu. Blewer katanya, iya Ambon Blewer. Iya. Nah akhirnya kelanjutannya gimana tuh Dek? Lanjutannya ya pas saya ini kan dulu kan saya pas masuk gak lama tuh pas pulang dari rumah sakit saya tuh langsung masuk sekolah, Bang. Langsung sekolah? Saya langsung sekolah. Ibu seragam sekolah sampai diumpetin. Oh udah maksudnya trauma kali ya? Bukan trauma, gak boleh dulu sekolah. Iya gitu. Ya karena trauma maksudnya gitu. Gak boleh sekolah, istirahat dulu karena emang yang dari pihak sekolah juga suruh istirahat dulu. Memang belum sembuh total. Gue berangkat, Bang. Gue lewat jalan baru. Sendiri gue lewat jalan baru. Anak-anak kaget semua. Gue datang. Gue kayak perbankan ini, Bang. Di perban. Kagak anak-anak. Lucunya ini, Bang, nih. Pas gue datang, ada kakak kelas abang gue. Dia mungkin dia juga kesal kali ya. Ada adik kelasnya yang kena gue dulu yang pas di itu pada pintain malaikat anak-anak pada susah. Gue datang, si abang itu Bang Ambon itu gak tahu gua, Bang, gak tahu emang dia basis mana ya, basis Cilengsi apa basis siapa ya? Ambon itu. Ambon. Iya. Ambon mana, Raskal atau BW? BW. Oh BW. Iya. Bang almarhum Jerry. Iya. Sekarang tuh udah almarhum. Datang, dia mau hadir gua, Bang. Hadir gua. Bang, kenapa, Bang? Kata almarhum ibu tuh kantin. Ambon itu Dede yang dirawat, yang kena. Oh ini katanya. No, dia nggak tahu. Iya nggak tahu. Oh ini lu. Kok dulu udah ini? Udah masuk. Ya, Bang. Gimana kondisi lu? Gak apa-apa, Bang. Kata gue tuh, gak apa-apa, Bang. Gue bilang gak apa-apa. Gue bilang gitu. Gue istirahat, gue di kantin. Gue ngobrol, kata gue. Gue tahu dari situ makin jadi, Bang. Makin jadi, Bang. Bukannya takut. Tadinya awalnya takut. Takut, Bang. Ngeri lah ya. Iya, ngeri. Makin gak tahu gue makin kalau ada musuh depan tuh gue makin sewot lah. Apalagi ada seragam biru tuh. Ya. Gue seragam biru tuh. Berarti gini deh. Biru. Enggak. Secara nggak langsung sebenarnya doi dendam, Sen. Gitu. Iya. Bilang, dendam banyak orang nanya ke gue gini. Ya lu dendam gak? Lu apa lu dendam apa udah trauma? Gua dendam. Salut gua, dia ngakuin. Gua bilang dendam kata gua dendam kata gua. Dia ngambil dari belakang gua, coba di depan, iya. Gua kalah dari belakang sama dia kata gua bilang gitu. Gua bakal liatin aja. Mungkin dia gak bakal kena sama gua mungkin anak buah dia, gua kena kata gua gitu. Waktu itu gua ke Pomat, Bang. Terus apa tuh waktu itu? Pas gua habis Jumatan, gua ke Pomat, gua sama anak-anak, teman gua yang di Citerep juga bareng gua ikut sama mereka.
Mana kelas 3 juga gue ikut gue suka diam dulu dari belakang gue. Ada tuh datang sebis bang, bener. Ada sebis setiap hari Jumat tuh datang lewat lah ya. Ya. Wah, rame banget itu bang. Iya. Pada ini bang, pada ya bantai-bantaian lah. Pada bantai, dia turun semua akhirnya turun. Nah, gua kan awalnya kan gua gak pernah bawa barang gitu ya. Iya. Gua pakai batu bang, gua kesel, gua timpugin bang, bajing lu kan gitu, gua timpugin bang, kata gua kesel, kata gua, wah gak puas gua bawa ini nih. Gak bawa BR ya. Besoknya gua bawa bang, bawa golok gua besoknya. Gua bawa golok gua. Dendam kesumat. Iya, gua bawa golok tuh punya bapak gua ambil. Gua taruh itu bang di tas gua. Dan judul dendam kesumat itu. Aduh. Saking lu ya karena kejadian itu ya. Kata gua kesel. Gua dulu pakai batu kata gua tuh pakai golok sekarang besok nih kata gua. Gua bawa golok lah dulu tuh. Akhirnya lu sering bantai lu di Pomat lu. Sering ngebantain ya? Sering ngebantai. Karena gua anak-anak juga mikir gini. Mungkin anak-anak teman gua, kok si Dede sekarang semakin beda ya? Beda. Jadi brutal ya. Iya. Gua malah sama abang kelas gua dibilang dangdeng. Apaan tuh maksudnya? Kata gua dangdeng apaan? Stres katanya. Iya, itu gua dibilang dangdeng, kata gua dangdeng apaan? Iya. Oh, stres lu, orang stres sekarang lu. Aduh, gak nyangka gitu. Gua juga tadinya orang diam gak nyangka kayak gini. Berontak sih sebenarnya ya. Gak nyangka gua juga. Karena teraniaya sih sebenarnya. Sebenarnya gini deh, semua juga sebenarnya seperti itu halnya gitu ya. Gue juga dulu sama sebenarnya kalau dibilang takut ya takut gitu kan. Cuman karena pernah teraniaya gitu kan. Jadi ya mungkin ada rasa gimana yang bikin jadi gimana gitu. Iya, jiwa muda mungkin ini ya, menggelora lah kasarnya gitu. Sekarang kan udah ini beda, udah lulus ya. Tapi pernah nggak maksudnya ketemu sama Ambon? Zaman sekolah lu deh. Kalau ketemu setelah sih, kejadian itu. Kalau ketemu sih gak pernah. Cuma dia dulu pernah bang, turun di Pomat. Dia turun bang. Turun dia. Kata gue nih orang kayak setan nih berani nih turun di kandang gua. Ya. Gua gak berani kan dulu. Soalnya ada bang kelas gua dulu. Ini bang kelas gua di Curug bang, Jabir, gua gak enak. Gua dulu ikut samping dia bang, gua juga. Gua nih, anak ngapain? Ternyata dia ngobrol sama abang-abangan gua, teman SMP dia, katanya gua dengar, makanya tahu teman apa gitu. Dari situ. Mungkin kalau janjian pernah bang. Pernah. Janjian sama mekanika ada dia. Dia 10 orang bang. Di mana? Jembatan Layang. Cibinong? Iya, 10 orang atau 15 itu. Gua sebis. Lu sebis? Iya, sebis bang. Gua jalan bang dari pasar ini. Turun karena macet, gua turun jalan. Karena emang kalau turun di depan, gak mungkin. Ntar barang-barang kayak gimana. Bener. Gitu. Ya. Gua turun dari situ. Sempat gua mau ribut juga. Gua udah ditahan dulu apa tukang sate tuh. Gak tahu gua dicekek gua. Udah tahu soalnya ya. Wah, ini kenapa nih orang kata gua nih tukang dagang cekek gua nih. Gua dipisahin sama anak-anak. Kenapa ini? Gua dipisahin udah gak usah diurusin. Kita ini aja yang depan ya udah. Jadilah ini datanglah di atas tuh mekanika di atas tuh layang tuh. Jadi tawuran ribut di situ. Oh, ini orang ada lagi kata gua. Ada lagi. Tadi bawa payung tuh kayak payung bang. Pas digini samurai bang. Dalamnya. Samurai. Gua bawa gesper bang. Iya. Aduh kata gua pas ketemu dia gua bawa gesper. Kenapa gak golok lagi? Iya. Gua kenapa bawa kayak koper gua. Aduh kata gua. Coba gua kalau ketemu dia ada bawa golok. Sama-sama BR gitu ya. Aduh kata gua. Gua kalah bang. Gua kabur emang. Kabur gua. Kalah emang gua kabur. Dia emang juga dia pakai kabur, mungkin teman-teman juga panik karena ada bom apa itu yang meletok itu tuh. Iya. Pakai gituan ya. Karena takut kena itu, kawan-kawan gua juga karena takut. Kalau melawan bareng pakai bareng sih enggak mungkin. Berarti gini ya, Dek. Sering bentrok itu mamanya buat berarti ya? Iya. Emang gua gedeknya sama itu. Gua gedeknya dulu. Kalau kayak yang lain-lainnya gitu sama Sky, Buster kalau gitu. Sky Buster, kalau Sky kan Sky banyak lah diserap juga. Cuma kalau gua sih milih kalau berhadapan-hadapan mending gue sama Mebut aja ada. Gitu ya. Apa karena banyak yang kenal juga
Apa gimana? Iya di Sky, di Bastar, di Meb juga ada banyak malahan teman sendiri bang. Banyak teman-teman sekolah dari SMP bang. Dari SMP ya. Dari SMP bang, banyak ya. Cuman karena lu udah ya itu ya, dendam ya karena lu kena emang parah sih gitu maksudnya. Masa pemulihannya bersetahun lu bayangin aja tuh. Nah itu akhirnya ketemu terakhir itu yang bentuk di layang itu. Iya terakhir di layang itu. Kalau lewat-lewat sih dia nongkrong suka lihat bang, suka lihat. Kalau gua nurunin dia lagi sendiri mah sama aja gua kadang pengecut, takutnya pengecut gitu ya. Gua janjian aja lah. Tapi sampai lulus nggak, Dek? Alhamdulillah sampai lulus bang. Sampai lulus ya. Sampai lulus. Sempat mau dikeluarin bang. Lu? Iya. Gua nih tuh ada kasus temen gua nih bang. Teman gua tuh ceritanya dia punya punya pusing mungkin ya, pusing sama cewek, dia punya sama cewek, dipelampiaskan pinjem barang ke gua, pinjem barang.